Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Desainit. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya agar kita bisa dengan mudah nih dapetin data atau nilai terakhir dari kumpulan data berulang pada Microsoft Excel. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja kita cek. Kuy. Oke, jadi ceritanya di sini gue udah punya sebuah skenario ya. Jadi ceritanya ada kurang lebih 10 siswa. Nah, mereka ini melakukan iuran bulanan hingga total iuran nih. Nah, ceritanya gue diminta atau kita diminta untuk dapat nilai dari setoran terakhir nih dari iuran bulanannya. Nah, berapa nilai dari masing-masing setoran si di Ajeng Dewi Estina, Ganendra, Ayudisha, Istika untuk setoran terakhirnya. Nah, untuk misalkan di Ajeng, nah ini karena dia dua, otomatis setoran terakhirnya nanti 1.500 ya. Nah, tapi apakah kita bisa pakai VLOOKUP? Mungkin kalau yang diminta adalah data pertama atau iuran pertama, kita bisa pakai VLOOKUP brosis. Namun kalau yang diminta adalah data terakhir, kita nggak bisa pakai VLOOKUP karena VLOOKUP akan mengambil data nilai pertama. Lalu pakai apa? Ini jawabannya. Jadi kita bisa pakai kombinasi antara rumus max dan juga rumus if. Nah, ini merupakan sebuah sintaks yang kombinasi ya. Jadi mungkin brosis perlu sedikit lebih dalemin kayak gitu. Nah, tujuannya adalah menampilkan nilai terakhir dari suatu kumpulan data. Nah, rumusnya gampang banget, sama dengan max, kemudian if, kolom preferensi, kemudian sama dengan sel preferensi, kemudian nilai. Nah, di sini gue pakai pemisahnya atau separatornya koma, karena di laptop gue atau PC gue pakai koma ya. Nanti kalau di laptop atau komputer brosis pakai titik koma, sesuaiin pakai titik koma. Oke, selanjutnya kita akan langsung coba nih. Nah, dari nama siswa ini, gue udah conditional formatting nih. Gue udah kasih warna bagi nama-nama yang dia lebih dari satu kali dalam memberikan iuran. Contoh, di Ajeng Dewi Astiana, dia 2 kali nih. Aswangga juga 2 kali. Kemudian Ayudisha Triani juga 2 kali. Nah, jadi ada 2 data berulang, otomatis yang diminta adalah data terakhir. Di Ajeng nanti harus dapat 1,5, si Ayudisha harus dapatnya 4 juta, si Aswangga yang pertama 2 juta, yang kedua 2,5. Jadi yang harus muncul ada 2,5 kalau diminta data yang terakhir. Nah, kita diminta bukan nama-nama ini, tapi nama-nama yang ada di sini. Gimana caranya? Kita langsung coba praktekin ya. Jadi gue ketik aja langsung sama dengan, kemudian max. Nah, kemudian buka kurung, pilih rumus if, buka kurung lagi. Nah, kemudian di sini adalah kolom referensi. Nah, kolom referensi ini apa maksudnya? Jadi kolom referensi ini adalah kolom yang dimana kita mau cari nih data yang berdasarkan referensinya. Contoh ini, karena gue mau cari berdasarkan nama siswa, otomatis gue blok yang nama siswanya dari atas sampai bawah gitu. Kemudian gue F4 atau dimutlakin. Atau kalau mau ngasih dolar manual juga boleh sih. Tapi kalau gue saranin pakai tombol F4 di laptop masing-masing. Kemudian brosis pakai sama dengan, kemudian ada sel referensi. Nah, sel referensi ini apa? Adalah nama atau data yang mau dicari. Contohnya di sini gue mau cari setoran terakhir dari di Ajeng Dewi Astiana. Otomatis gue klik selnya. Kemudian separator koma, karena di laptop gue pakai koma. Kemudian nilai. Nah, nilainya ini mau yang seperti apa nih? Jadi karena kita diminta untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan data terakhir, otomatis kita pilih data iuran bulanannya. Kita blok kolomnya, kemudian dimutlakin lagi F4 aja biar mudah. Kemudian tutup kurung. Nah, selanjutnya itu jangan langsung di enter brosis, tapi kita pakai namanya Ctrl Shift Enter, ditekan bersamaan ya, tekan tahan secara bersamaan. Nah, setelah ditekan bersamaan, nanti ada yang bilang nih, we found a typo in your formula. Itu okein aja. Itu cuma pemberitahuan saja. Nah, nanti akan ada kurung kurawal nih, brosis kalau dilihat. Kalau dilihat di rumus ya. Nah, kalau dilihat di rumus, nanti yang awalnya kita tadi nggak ada kurung kurawal, ini di bagian ujungnya ada kurung kurawal. Kenapa? Karena kita pakai yang namanya array seperti itu. Jadi kurung kurawal ini merupakan tanda dari sebuah array. Nah, lalu bagaimana kita mau menetapkan untuk semua data yang kita punya? Contohnya, kita langsung aja blok, double klik boleh, blok langsung juga boleh, double klik di pojok kanan bawah 2 kali, tek tek. Oke, nah kemudian kita cek nih, apakah benar dengan data ini kita bisa dapat data terakhir dari kumpulan data berulang ini. Contoh kita lihat di Ajeng Dewi Astiana.
setoran terakhirnya dibilang adalah 1,5 juta. Kita coba cek di Ajeng Dewi Astiana, yang pertama 1 juta, yang kedua adalah 1.500.000. Berarti bener ya. Ganendra Herjuno Ihsan, dia yang terakhir adalah 1.250.000. Kita cek. Nah, dia karena cuma satu, berarti cuma ditunjukin satu doang, otomatis itu dianggap sebagai yang terakhir. Nah, kemudian ada Ayudi Syatriani, dia adalah 4 juta. Kita coba cek ya. Ayudi Syatriani itu ada 2 kali ya. Yang pertama ada 750 dan yang terakhir ada 4 juta. Jadi yang dimunculin di sini adalah 4 juta. Dan yang terakhir adalah Istika Keswari Lituhayu. Nah, karena dia cuma satu doang, otomatis yang dimunculkan adalah data terakhir. Nah, karena dia tunggal, otomatis jadi data itu yang ditunjukin kayak gitu. Jadi mudah banget untuk dapetin data terakhir dari suatu kumpulan data yang berulang. Bisa pakai kombinasi rumus, max, dan juga if. Gampang banget. Nah, kalau brosis masih pusing, bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu untuk jawab. Sekian dari video gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Desainit. Thank you banyak brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.